Ibu-ibu sekalian, pada minggu yang lalu saya telah menceritakan masalah kita. Kalau kita ingin senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi sarana ngobrol kita, dialog kita, berbicara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini, di surat Al-Insyirah ini, ya, keistimewaannya selain dari yang ada di tafsir ini yang diartikan tadi, ya, dikatakan bahwasanya bukankah kami telah memberikan kelapangan apa Bu? Sodrun, apa nih sodrun? Dada. Jadi kalau yang namanya lapang di dalam psikis, psikologis ya, kalau lapang kan tanah lapang, kan luas kan? Kenapa disebut tanah lapang? Karena luas, mana ada tanah lapang sempit. Sana main bola di lapangan, karena dia luas, ya Bu. Nah, jadi kita dari mulai kita dilahirkan, ya, mungkin dari kita di alam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan sampai kita dewasa seperti ini. Sekarang kita merasakan nih, banyakan kita menemui kesulitan, apa banyakan kita menemui kemudahan atau kebahagiaan? Banyakan sedihnya hidup kita ini, apa banyakan senangnya? Abu, Kumariati, banyakan senangnya? Welen? Banyakan kita bahagianya. Sehat, panjang umur, ibu-ibu muda, ya, dikasih waktu sekarang. Ini kan semuanya masih ada pasangannya nggak? Iya, masih diberikan pasangan kita yang soleh. Coba ibu kalau pasangan yang nggak soleh, ibu mau ngaji izin, emang dikasih? Boleh, udah di rumah aja, ngapain sih ngaji? Paling gua ngerumpi doang. Ya Bu ya, ada pandangan begitu. Mungkin ada kali tetangganya rajin ngaji, tapi tetap aja kali ya, sama suami masih ngelawan misalnya, nggak ada perubahan. Beda dong sama ibu muda pengajiannya, ada perubahannya. Suami ibu soleh, ya udah Pak besok mau ngaji di Masjid An-Nur. Oh ya udah jadwal ya hari Sabtu ya, iya. Ya udah berangkat aja. Mama belum sempat masak, udah nggak apa-apa, ntar bapak masak Indomie sendiri. Nah, coba. Ya, ini baru teh doang nih, bawa kopi doang nih, pisang goreng. Kita kan aja jam 10 misalnya paling maksimal. Udah lapar pasti suami kita, tapi karena dia soleh, ngerti, udah mama ngaji aja sana. Ini bocah belum mandi, ntar bapak yang mandiin. Ya, enak kayak gitu, Bu. Enak. Nanti kita pulang habis ini belanja dulu, mau ngapain? Pulang udah langsung kita segera kita masak. Senang nggak begitu Bu suami? Senang. Itu kesenangan apa kesulitan? Senang, kebahagiaan. Dari mulai kita dirawat orang tua kita yang sangat sayang sama kita dikasih makan, dididik, disekolahkan, ya Bu, diberikan tempat tinggal yang layak, diberikan pakaian, sandang, pangan, semua orang tua kita memenuhi sampai kita dipinang oleh suami kita dan kita dinikahkan oleh suami kita. Itu kesenangan atau bukan? Kenikmatan atau apa Bu? Kenikmatan atau musibah itu? Kenikmatan. Tapi kadang kita sebagai manusia tidak kurang bersyukur. Yang kita pikir aja, iya kita masih ngontrak. Itu orang rumahnya gede banget ya, ngukurnya ke atas Bu ya. Padahal kalau kita tengok lagi, ya Allah kasihan banget kalau kita lagi keluar tuh kayu ringin. Masih ada ibu-ibu yang tidurnya di kolong jembatan Pakayon. Coba ibu kalau muter itu, mau ke tol, kita putar tuh ya arah dari Giant, itu di pinggir-pinggir, ya. Atau kalau ibu lagi jalan tuh ke jalan Kalimalang itu, arah mau ke Bintara tuh ada jalan tol, itu di atasnya masih ada orang yang tidur. Kemudian ada tuh di pinggir Global tuh saya sering nemuin tuh kalau saya pulang kerja,
bapak-bapak sama ibu-ibu lagi dorong-dorong gerobak yang isinya kardus-kardus di dalamnya. Kadang ada istrinya di situ lagi nyusuin anaknya. Di dalam gerobak itu ada anaknya. Ada juga saya kalau lewat Galaksi, kalau saya mau ke kantor itu setiap pagi ada ibu-ibu bawa gerobak sebagai pemulung. Dia lagi ngajarin anaknya belajar. Itu selalu di tempat itu. Itu anak belajar di tengah terik matahari, ya Bu. Itu tetap bahagia, mereka bersyukur. Nah kita yang punya rumah, walaupun masih berapa meter ya Bu ya, sempit ya, tapi masih alhamdulillah. Nah sekarang kemudian kita dianugerahi punya anak, ya Bu, yang sehat. Suami kerjanya walaupun mungkin gajinya tidak besar, tapi sehari-hari kita masih bisa makan. Nah sekarang di sini ada alam nasroh laka sadok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, melapangkan semua urusan kita, memudahkan kita mau belajar ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau tidur kasur udah empuk, kita pengen makan sekarang tinggal apa GoFood ya Bu, tinggal ada duitnya. Kita mau makan, mau belanja, suami udah ngasih. Apalagi bagi saya mungkin yang bekerja, ada gaji kita. Ya, walaupun saya sama-sama pegawai, banyak teman-teman atau atasan-atasan kita yang hidupnya mewah, tapi saya alhamdulillah setelah saya kuliah saya masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara dengan bermodalkan bismillah, kemudian dengan ilmu yang kita bisa, ikut tes, alhamdulillah dapat tanpa mengeluarkan uang sedikit pun untuk menyogok dengan cara yang saya syukuri. Walaupun pada saat kita sudah bekerja ratusan, bergabung dengan ratusan teman yang satu profesi, kehidupannya berbeda-beda. Mungkin mereka mengambilnya dengan jalan yang berbeda, ya Bu. Karena kalau gaji pegawai itu golongannya udah, setiap golongan udah pasti sama. Tinggal bagaimana mereka bekerja. Bersyukur. Nah pada saat yang ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, ya di sini dikatakan bahwasanya di ayat yang kedua ini Allah memberikan dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Apa Bu beban dari kita? Terkadang kita memang ada ujian, ya Bu. Ujiannya apa? Kemarin pandemi itu 2 tahun yang gaji suami kita full dipotong, ya Bu ya. Ada nggak yang merasakan itu? Ada. Yang jualan lagi laris manisnya, ya, restoran sampai pada tutup. Karyawan yang bekerja lembur pada saat kemarin pandemi banyak yang dirumahkan. Ya. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, ya. Jadi begini, di surah Al-Isra ini dari ayat 1 sampai sekian, jadi kita lebih banyak Allah berikan kemudahan, kenikmatan kita hidup di dunia. Kalau pada saatnya kita diberikan ujian, wayahnya ya Bu. Ya Bu. Karena di janji Allah di sini dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ditambahin lagi tuh, ditakkidkan lagi. Inna ma'al usri, pasti di setiap ada kesulitan ada kemudahan. Jadi itu yakinnya kita Bu. Terkadang kita begini merasakan paling menderita sendirian. Pernah nggak Ibu ngerasain kayak gitu? Ya Allah, pernah nggak ada merasakan kok dia nikah bareng sama saya ya? Dia kok udah punya ini, udah punya itu, ada rasa begitu nggak? Ada terkadang. Adalah itu manusiawi ya Bu ya. Tapi jangan kita meratap-ratap atau kita menghilangkan rezeki yang udah Allah berikan kepada kita. Makanya kan kalau kita hidup di dunia ini jangan terlalu melihat ke atas. Sering-sering nengok ke bawah. Coba deh Ibu jalan dari masjid ini keluar pakai sendal. Matanya ke atas aja. Sandung enggak?
Masih mending kesandung, kata Bu Rusmini, kejeblas. Jadi memang udah Allah ciptakan dunia ini. Ya, di dunia ini adalah penuh dengan ujian. Ya. Nah, di surat Al-Insyirah ini adalah bagian dari ayat Al-Qur'an. Yang mana kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, maka Allah akan nanti pada saat kita wafat, kita akan dimasukkan di surganya Allah, surga yang paling tertinggi, yang paling bagus. Surga apa, Bu? Surga Firdaus. Nah, ibu-ibu sekalian, Al-Insyirah ini bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Selama kita masih diberikan nafas, diberikan sehat, ya Bu, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun diberikan ujian, jangan jauhkan diri kita dari ayat-ayat Al-Quran. Kita yakin di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada, Bu, kemarin baru ada kejadian di Padang, ya, banjir bandang. Ada satu keluarga yang habis semuanya, hartanya habis. Satu keluarga itu pun meninggal semuanya. Satu keluarga itu 4. Nah, yang selamat itu hanya anaknya yang lagi merantau. Jadi pas dia pulang, rumahnya udah nggak ada sisanya, nggak ada sisa. Jadi ke bawah gitu loh, air berkilo-kilometer ke bawah. Dan jasad adiknya ada yang belum ditemukan 1 orang. Mungkin kalau dia kurang kuat imannya, dia akan stres, ya Bu. Tapi karena dia adalah beriman kepada Allah sebagai seorang muslim, ya, dan memang mayoritas dari orang Padang itu memang agak kuat agamanya, Bu, ya, masih bisa bertahan sampai sekarang. Walaupun mungkin ya ada rasa apa, Bu, masih sangat kehilangan. Seperti teman-teman kita yang sudah dipanggil pasangannya, Ibu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang anak, ya Bu, yang dipanggil, ya Bu, ya, yang Allah sayang duluan, ya, yang Allah lebih sayang kepada warga kita yang sudah mendahului kita. Seperti saya masih sekolah, kita udah dipanggil ayah kita, ya Bu. Kalau kemarin dipanggil yang anaknya sudah menikah, masih alhamdulillah masih ada suami. Tapi bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya saat anaknya masih kecil-kecil, dia ibu rumah tangga biasa, bingung nggak tuh, Bu? Bingung. Kalau nggak tawakal kepada Allah, kalau tidak ingat dengan kehebatan surah Al-Insyirah ini, mungkin sudah stres. Tapi bagi kita nih, Bu, kita bisa ngomong begini, ya udah sabar aja, kenapa sih, gitu ya. Ntar juga ada gantinya, begini. Karena kita belum mengalami. Ya Bu, tapi kalau bisa lolos, bisa menyelesaikan, bisa melewati tahap-tahap kesulitan itu, ujian itu dengan sabar dan ikhlas, karena kita berpegang kepada fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti indah pada waktunya. Ibu percaya nggak itu? Percaya. Pada suatu saat, Ibu kepengen nggak naik derajatnya? Pengen. Kalau anak sekolah pengennya dapat ranking 1, ya Bu. Naiknya tidak pernah mau tinggal kelas atau nggak naik kelas, pengennya naik kelas terus, dan kepengennya ranking anak itu. Dia sekolah setiap hari kecuali hari libur. Ada ujian nggak? Dikatakan dia berhasil kalau dia sudah melewati ujian. Iya nggak? Kita sekolah semua kan? Nggak mungkin sekolah aja terus sekolah 6 tahun nggak ada ujiannya. Lagi mana mau dibilang itu kita naik kelas? Kita mau mendapatkan sesuatu, suami ibu kerja pasti dites dulu kan sebelum kerja, interview, ya nggak? Saya bisa mau interview ini pakaiannya rapi, kira-kira ditanya apa ya, lulus tuh alhamdulillah jadi karyawan. Mau naik lagi, dia posisinya yang kemarin jadi karyawan biasa, kepengen jadi pengawas, dites lagi, ya Bu. Pengen jadi apa? Manajer, dites lagi. Sampailah kepada direktur,
Nggak mungkin dia tiba-tiba jadi direktur. Mungkin kalau dia bapaknya punya perusahaan kali itu ya. Ya, warisan ya. Jadi semuanya ada. Kalau ingin meraih sesuatu yang besar, kita harus melewati tahapan-tahapan prosesnya. Ibu. Nah, ibu bisa sekarang berumah tangga, ada nggak yang udah 10 tahun? Ada yang lebih, ada yang 20 tahun? Tuh, boleh lu udah 20 tahun Bang Jun. Mantap. Ada yang 25 tahun? Ada nggak? Belum ya Bu ya? Bu Ita belum kan? 25 tahun? Belum. Kita kan nama juga ibu-ibu muda, belum lah. Ya. Belum 25 tahun. Saya aja baru 14 tahun. Ya Bu. Langsung nikah. Saya mah udah kuliah, udah kerja walang melintang. Jadi ada nggak ibu tahapan-tahapan ibu rasakan sampai di masa yang sekarang nyaman? Ada rasa nyaman nggak sekarang pasangan kita? Harus ada. Harus disyukuri. Jadi seperti apa? Baut dengan mur. Ya, kan dia beda bentuk, ya kan? Beda bentuk. Kemudian harus diklop-klopin. Nyambung nggak tuh? Nyambung. Kita sama pasangan kita jenisnya beda. Dia laki-laki, kita perempuan. Kemudian dari keluarga yang berbeda. Suami saya dari Sumatera, saya dari Bekasi. Beda budaya. Yang menyatukan kita adalah agama. Makanya dalam agama kita wajib itu memilih pasangan harus pasti akan klop. Kita klop-klopin dengan dasar apa kita harus klop? Karena niat kita berumah tangga adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan kita ini nih yang dihadapin. Oh, ini pas kita melek, oh ini suami kita. Pas mau tidur ketemu dia lagi, ini suami kita. Ya Bu. Walaupun tadi habis bertengkar-tengkar, lah ini udah pasangan kita. Indah aja tuh tidur juga bareng. Besok pagi-pagi nyiapin aja tuh lagi persiapan buat dia kerja. Ya Bu, di hari libur ketemu dia lagi. Ketemu lagi. Kadang-kadang tiba-tiba dia marah, tidak cocok dengan apa yang kita lakuin. Pulang-pulang dia pengen makannya bandang pucung, taunya bukan sayur asem. Kadang-kadang ada kata-katanya yang nggak enak. Ya, kita juga marah, gue juga udah capek Bang dari pagi, ya masak. Tapi kalau kita juga tidak mau mengalah, akhirnya jadi badai besar. Karena kan banyak orang istri menggugat suami dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Ya Bu, banyak kan public figure kita gugatan cerainya apa? Hanya karena tidak diperhatikan, hanya karena perlakuan ibu orang tua dari pihak suami. Itu yang bisa dibicarakan, yang bisa dikomunikasikan. Ya. Nah ini alam nasrah laka sodrok. Padahal pada saat dia menikah bulan madu indah banget. Ya, yang waktu itu dia sendiri, masing-masing sendiri, kan masing-masing sendiri tuh, belum merasakan kenikmatan surga dunia. Bagaimana kita berhubungan biologis dengan pasangan secara sah, itu indah nggak Bu? Indah, buktinya dapat anak. Ya nggak? Sekarang ada perbedaan sedikit, kata Allah, malu kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah memberikan nikmat yang luar biasa, baru dikasih sentilan dikit, dikasih ujian dikit, udah mengeluh, memutuskan silaturahim kita langsung. Baru kita dikata gini sama orang tua kita, atau sama mertua atau ipar-ipar kita. Dia mah katanya nggak mau ngurusin suami, gitu ya. Kita marah, padahal kan kita udah berjibaku ya ngurusin ya. Tapi kalau kita berpegang dengan ayat ini, udah biarin aja, ngapain sih dipikirin? Itu kan kata dia, yang taunya cuman saat dia datang, saudara kita datang, mungkin adiknya lagi bantu nyuci piring kali. Ya.
Sangkanya dia kita nggak memperhatikan suami. Atau ditanya udah sarapan belum? Nih gue bawa makanan. Padahal baru sekali dia ngasih makanan pada istrinya setiap hari. Kalau dia berkata seperti itu, saudara kita berkata seperti yang tidak enak, udah masuk kuping kanan, keluar kuping. Yang penting suami kita merasakan pelayanan kita, servis kita yang maksimal. Nih Bu, ciri-ciri orang yang mapan dalam pikiran nih, yang udah menerapkan ini surah Al-Insyirah ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, udah mapan pikiran kita, itu adalah orang yang tidak peduli dengan ucapan orang, walaupun ucapan itu yang menyakitkan. Nanti ibu harus sampai ke fase itu. Apa? Udah Allah masuk, udah Allah lapangkan. Bodoh amat, ngapain gue pikirin? Ya, kalau kita ada kesulitan, yang bantu siapa? Allah Subhanahu. Saya kan ngadunya kalau saya punya kesulitan, suami kurang memperhatikan kita, atau tiba-tiba rezeki kita lagi dikurangi sedikit, tiba-tiba Allah uji dengan anak kita, ngadu malam hari. Fa inna ma'al usri yusra. Nih, surah Al-Insyirah ini ibu baca. Ibu baca hujan ya? Alhamdulillah, udah nggak lama udah nggak hujan ibu ya. Nih ibu baca surah Al-Insyirah ini setiap ibu melaksanakan sholat duha. Sholat duha nggak dilazimkan nggak duanya? Dijadiin kebutuhan setiap hari sholat duha minimal 2 rakaat. Di rakaat yang pertama ibu baca surah Ad-Duha. Di rakaat yang kedua ibu baca surah Al-Insyirah, baca. Kemudian dibaca lagi di sholat sunat apa Bu? Qobliyah subuh. Di rakaat yang pertama baca surah Al-Insyirah boleh. Yang kedua baca surah Al-Fil. Dunia dan seisinya jadi milik kita. Wah, orang terkaya dong. Makanya jadi kenapa adanya di Qobliyah subuh? Allah punya kuasa. Ya Bu, ini nggak apa-apa sambil nunggu hujan ya Bu ya. Jadi sebelum kita beraktivitas, kita bangun jam 4 melaksanakan sholat tahajud, witir sebelum subuh datang, ya paling nggak 15 menit 20 menit sebelum subuh, kita sudah melaksanakan qiyamul lail lah, kita ambil ujungnya lah. Kalau ibu bangun jam 1 mungkin kemalaman, ntar tidur lagi kesiangan subuhnya. Jadi saya mah biasanya begini Ustazah, biasanya saya jam 4 udah nggak tidur lagi tuh sampai pagi terus gitu ya. Karena jam 4 itu tidur kita udah cukup Bu. Jangan kelamaan tidur, kita orang dewasa tidurnya paling lama 5 jam. Oke lah kita jam 9, 10, 11, 12, jam 1 udah cukup tuh. Bangun jam 2 kita nggak usah tidur lagi, bisa harusnya. Tapi mungkin masih kurang karena kecapean. Ya kalau anak balita itu 8 jam. Ya Bu. Kalau kita 5 jam cukup sebetulnya, sehat udah sehat. Nah kalau tidurnya kemalaman berarti kita bangun jam 2. Tapi kalau kita tidur jam 12 nggak bakal bisa bangun jam 4. Bangun jam 6 tuh 12. Nah kita atur waktu tidur kita tuh, sholat isyanya jangan kemalaman. Udah azan langsung kita sholat, menonton TV sebentar atau ngobrol-ngobrol dengan orang tua, dengan suami, atau kita bantu anak bikin jain PR. Kita tidur tuh jam 9, paling lama jam 10. Jam 4 ibu bangun setelah melaksanakan sholat sunat, datang waktu azan. Setelah azan kita baca doa. Jadi antara azan dan iqomah ibu bisa doa tuh, doa selain baca Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, selain baca itu ibu baca minta apa aja. Jadi antara waktu azan dengan qomat, sebelum qomat itu waktu mustajab untuk berdoa. Ya Bu, jangan azan kita mah berisik gitu loh Bu. Nah laksanakanlah sholat sunnah qobliyah subuh atau namanya sholat fajar. Ya Bu, itu ibu baca surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Allah sudah menjanjikan dunia dan seisinya itu menjadi milik
kita, kaya. Yakin nggak? Yakin. Pada pagi hari kita mau beraktivitas, kita udah merasa orang kaya, udah merasa semangat, optimis, ya nggak? Ada di kulkas tempe doang juga kita masak, ya Bu. Ada telur aja kita masak, jadi kita udah merasa cukup. Jadi di pagi hari otak kita nih, mindset pikiran kita udah yang positif, bahwa kita pada hari ini adalah orang yang mampu kesehatan kita. Kita mau masak, kita mau nyuci, kita mau ngepel, kita mau nyiapin makanan buat anak dan suami kita udah positif. Di sini nih otak kita nih udah positif pikiran kita. Orang kita kaya, udah melaksanakan qobliyah. Ini orang kaya nih, orang ada, sehat. Jangan mana mamanya di kamar lagi rebahan, nggak enak banget ini badan. Kagak qobliyah subuh dia itu, nggak semangat jadi hidupnya. Kita semangat bahwa kita ini diberikan Allah dunia dan seisinya, kita jemput rezeki kita pada hari itu. Kan Allah pertama kasih nikmat nikmat panjang umur dulu pas melek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Itu nikmat yang pertama. Bangun tidur kita sehat, masih bisa gerakin mata, gerakin tangan, gerakin kaki, bisa bersujud. Udah kaya nggak tubuh kita pagi-pagi? Udah kaya. Ada nggak orang bangun tidur yang sudah tidak bisa bangun lagi? Banyak. Ingat loh bapak-bapak nih, Bang Jun. Serangan stroke itu biasanya di waktu pagi seringnya tuh. Stroke. Kadang dari malam udah masih makan, lagi malam-malam masih ngobrol, malam-malam masih jalan. Kok subuh-subuhnya tahu-tahu pas bangun tidur tangan sebelah kanannya udah nggak bisa digerakin. Kadang serangannya itu begitu. Lah kita masih bisa bangun, bisa berwudu, bisa mandi, bisa berwudu, bisa sholat. Itu adalah nikmat. Alangkah malunya kalau ada alam nasroh laka sodro. Udah banyak nikmat itu. Pagi aja kita udah diberikan nikmat yang banyak. Ya Bu. Jadi kita optimis Ibu kalau mulai hari ini ya. Kita optimis bahwasanya dunia udah ada dalam genggaman kita. Kita mau apa aja bisa itu. Dengan kita bermodalkan 2 rakaat qobliyah subuh, sudah membaca surah ini. Kemudian setelah sholat fardu, Ibu baca Al-Insyirah 1 kali aja minimal. Insya Allah kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Tuh amalin Bu. Surah Al-Insyirah dibaca setelah sholat fardu minimal 1 kali. Insya Allah kita akan diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Itu saya berbicara ini memang dari ulama dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkan Bu. Jadi itu banyak yang disebutkan kata Allah fa inna ma'al usri yusra di surat ini, dan inna ma'al usri yusra itu saya sudah merasakan dan merasakan keistimewaan dari surat ini. Dari kita mulai qobliyah jangan ditinggalin, duha jangan ditinggalin, wiri dan surah Al-Insyirah dibaca setelah kita sholat fardu. Ini kita rasa, kami sekeluarga di rumah itu merasakan. Coba dah Ibu, terapi ini menghilangkan kesulitan kita baca ini mudah dan murah, ya nggak Bu? Mudah banget, sambil merem baca. Itu kok sampai 200 kali. Itu dapatnya luar biasa. Pengen nggak Bu? Setiap kita ada kesulitan, ada Allah kasih jalan. Ini ayat solutif namanya ini. Tahu ayat solutif? Memberikan
solusi. Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, ini adalah kitab pedoman kita yang memberikan solusi kepada kita. Ibu kalau mau ada urusan apapun, mau minta solusinya, mencari solusi, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, Bu Ellen sekarang begitu aja udah. Kan gampang Bu ya. Kalau kita mau sholat sunat baca Al-Insyirah, mudah nggak? Ini semuanya hafal kan ya? Hafal lah kebangetan, anak TK juga pada bisa. Iya, sekarang anak-anak TK itu hafalannya dari mulai Ana sampai Anaba. Ya, ada tuh. Apa juz 30. Kita mah mungkin juz 30 ada yang hafal surah Anaba. An-Nazi'at, Mariati, Anaba hafal Anaba? Nggak hafal. Apa-apa. Dihafalin lagi. Ya. Oke lah, sekarang kita yang ini aja dulu. Jadi baca surah Al-Insyirah setelah sholat fardu. Maka kita akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Bantu. Ibu kan tidak bekerja nih, jadi ibu rumah tangga. Menunggu suami gajian. Yang dagang menunggu jualan laku. Ya Bu. Bantu suami kita dengan kita memperkuat keimanan kita, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran. Bagaimana nanti? Kan kata Allah, barang siapa yang sudah melaksanakan, menunaikan, mengerjakan sholat qobliyah subuh, maka itu dia akan diberikan dunia dan seisinya. Kita jemput, ya, yang menjemput adalah pasangan kita yang bekerja. Tapi bisa, kan memang Allah janjikan bagi seseorang hamba yang menikah maka rizkinya akan ditambah. Ada rezeki istri, ada rezeki suami, ada rezeki anak, ada rezeki orang tua ngumpul. Kalau kita masih bujangan kan rezekinya buat kita doang ya, buat orang tua kita. Tapi kalau sudah menikah rezekinya bertambah, berarti kita kaya. Ditambah lagi, misalnya Allah memberikan satu saja kepada seseorang, tapi nih kayak kita nih jadi anak kepada orang tua, nih dibagi duit nih buat jajan sama 5.000. Tapi orang tua kadang nih lu mah rajinan, lebih rajin, dikasih lebih nggak, kita ditambahin nggak Bu? Orang kerja aja yang rajin lembur gajinya beda sama yang disuruh lembur nggak mau. Ya begitu. Allah sudah mewajibkan dalam sehari sholat fardu 5 kali. Cuman itu doang yang kita kerjain. Ya wajar aja kalau kita begini-begini saja hidup kita. Ya nggak, Bu Neng? Iya, segini-segini aja dari dulu. Dari tahu sholat 5 waktu adalah wajib. Betul, tidak pernah tinggalkan. Tapi segitu doang yang dikerjain. Lah Allah kasihnya ya segitu-segitu aja. Lihat teman kita udah kemana tahu, udah umroh, ada yang udah daftar haji, ada yang udah mengumrohkan orang tua, ada yang udah punya rumah. Lah dia rajin, ibadahnya kuat. Kita lagi pada molor tidur, dia bangun tahajud. Kita mau setiap hari makan aja siang, dia mengerjain puasa sunnah. Kita mah lagi waktu duha, lagi nonton sinetron aja, ya TV atau gosip, kan adanya pagi tuh, ya tahu-tahu jam 12 habis, akhirnya sholat duha ketinggalan. Lah mau ngarepin yang lebih, malu nggak kita sama Allah? Malu ya Bu ya. Nah, amalkan surat ini ya Bu, surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Jadi kesimpulannya di surat ini bahwasanya kita sudah terlalu banyak diberikan keberkahan, kenikmatan oleh Allah. Kalau suatu saat nanti kita pengen naik derajat, kalau kita pengen naik ke suatu tempat, ke suatu posisi yang bagus, kita pasti harus melalui ujian. Apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah bahwasanya ini adalah ujian. Lapangkan dada kita. Apabila ada beban yang berat, seperti kita tidak kuat memikul, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu
Maka kita tawakal dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti fa inna ma'al usri yusra. Ada ujian pasti akan kita lalui, ada kenikmatan. Bahkan ada orang bijak mengatakan, para alim ulama mengatakan bahwasanya pasti di setiap ujian itu nanti ada hikmah yang kita tidak tahu. Itu ya Bu ya. Ternyata surat Al-Insyirah yang cuma 8 ayat aja kita kupas, waktunya masih kurang cukup ya Bu ya. Tapi kita tuntaskan sampai di sini. Yang sebelumnya kita kurang banyak membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, amalkan surat ini dengan sebaik-baiknya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada forum tanya jawab karena tadi kita sudah sama-sama saling bertanya jawab. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya Bu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kehilafan datangnya dari diri saya sendiri, saya mohon dimaafkan. Mari akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang mendapat keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan iman panjang umur, sehat walafiat, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak semua keturunan kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, diberikan rezeki kita yang berlimpah, yang barokah, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan untuk DKM dan pengurus, juga para wakif, para nazir yang mengurusi masjid ini, kemudian dari kegiatan Ayo Mengaji, para pengurusnya, Pak RW, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwa 'indal hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.